Halo semuanya, selamat datang kembali di event POTW Hijau dan POTW Liga Champion. Yap, hari Kamis ini kita kedatangan 2 pack POTW secara langsung ya, karena beberapa minggu yang lalu itu masih POTW biasa begitu, yang warna hijau. Tapi sebelum kita bahas pack pemain ini, kita akan bahas dulu kolaborasi eFootball dengan Yu-Gi-Oh! Buat manusia-manusia yang pernah bermain Yu-Gi-Oh pasti akan merasa kayak, kenapa mereka kolaborasi dengan ini? Karena sama-sama Konami, jadi kolaborasinya lebih mudah ya. Tapi ini agak aneh sebetulnya, kenapa kolaborasinya dengan game card? Apa karena sama-sama punya kartu apa gimana? Jujur aku merasa ini cuma gimmick sebetulnya ya. Karena nggak akan ada perubahan dalam gameplaynya yang signifikan, paling cuma skin kartunya aja, sisanya mau bodo amat sama. Kita bisa ngelihat dari apa yang ditawarkan dari kolaborasi campaign ini. Ada 5 pemain highlight, salah satunya adalah kartu spesial ya. Tapi kartu tren ini ingat bukan epic, bukan showtime. Tapi ini kartu tren yaitu Neymar Bansos Dark Magician. Nggak mengubah apapun, cuma skin kartu saja. Terus ada 3 berhala Yu-Gi-Oh juga, ada Kuriboh dan segala macam itu, aku nggak peduli. Yang jadi banner gede banget juga kalian kalau misalkan pernah main Yu-Gi-Oh pasti tahu ya, itu kartu dewa. Osiris warna merah, Obelisk warna biru, Ra warna kuning. Di sini juga ada foto profile, ada banner Blue Eyes Ultimate Dragon juga, dan aku tidak peduli juga. Tapi justru yang aku kejar adalah koin gratis. Kita dapat 360 koin dan itu bisa didapatkan secara gratis, tinggal login selama 14 hari. Buat aku pribadi untuk musim ini aku sudah menabung 1000 koin, jadi kalau misalkan ditambah 360 koin, itu lumayan lah, jadi 1300 koin. Dan aku belum ada rencana untuk gacha pemain apapun tahun ini, walaupun di minggu depan ada Turam Casillas. Menarik sebetulnya, tapi aku masih perlu ngelihat kartu dan statistiknya seperti apa, jadi aku harus sabar-sabar dulu, mungkin ini bisa jadi referensi buat teman-teman juga. Ngomong-ngomong soal tren, kita lihat pack Prancis featuring Yu-Gi-Oh! Di sini ada Mbappe, Saliba, Koundé, Maignan, dan Emery. Kalau dilihat statistiknya dan kita bandingkan juga ya dengan pemain Barcelona Bansos yang sama-sama gratis, secara statistik tim Prancis ini cenderung lebih bagus, tapi karena Barcelona punya Showtime, jadi yang membedakan hanya di center forwardnya saja. Jadi bansos yang kita dapatkan itu levelnya sama aja sebetulnya guys. Tapi ya gimana lagi, lumayan free. Dan mari kita bahas mengenai POTW hijau dan POTW Champions League. Kalau dilihat POTW hijau ini dapat rekomendasi gacha bintang 4, sedangkan Champions League cuma dapat rekomendasi gacha bintang 3. Walaupun kita dapat gratis gacha, tapi kita bisa melihat ya bahwa POTW hijau ini lebih direkomendasikan. Pertanyaannya, kenapa? Kita bandingkan rankingnya di POTW hijau, ranking double S-nya itu ada 5 pemain, sedangkan POTW biru Champions League ranking double S-nya itu cuma 2 pemain. Hanya Martinelli dan Rodrigo saja yang double S, sisanya ranking S. Jadi bisa jadi gambaran ya kalau kenapa POTW hijau ini lebih direkomendasikan ya, karena double S-nya lebih banyak. Dan double S ini nggak main-main loh. Di pack Showtime tuh kadang mayoritas triple S iya, tapi ada yang double S juga gitu. Menariknya, kalau kita bandingkan secara voters, untuk POTW hijau itu sebetulnya 50-50. Jadi 10 banding 9. Kalau POTW biru itu 9 banding 5. Kalau berdasarkan voters malah lebih bagus POTW biru ya, tapi secara rekomendasi gacha resmi lebih bagus POTW hijau. Terserah lah ya, terserah kalian, toh juga kita dapat gacha gratis. Aku sih nggak akan buang koin deh di sini. Aku cuma akan gacha kartu gratisnya aja. So, berarti kita akan mendapatkan 2 kartu gratis di Kamis ini, dan ketika aku gacha aku mendapatkan ya betul, untuk POTW hijau dapat Otamendi dan untuk POTW biru dapat Martinelli. Kalau dilihat secara rankingnya ya, aku mendapatkan kartu paling buruk di POTW hijau ya, terima kasih Konami ini. Sedangkan untuk POTW biru aku mendapatkan kartu yang cukup oke ya, Martinelli. Kalau kita lihat statistiknya di Otamendi, ini seorang center back destroyer, formnya stabil, menarik juga ya. Sedangkan Martinelli seorang sayap produktif, formnya standar. Ya udah, toh juga POTW. Dan bisa dilihat ya, Martinelli ini sebetulnya LWF, tapi karena LWF aku sudah punya Barcola, dan Barcola nggak bisa dipindah ke sayap kanan, jadi akhirnya Martinelli yang kugeser ke sayap kanan. Beginilah squad aku sekarang, akhirnya aku punya center back yang lumayan, nggak lumayan juga tapi ya udahlah ya, lebih better dari yang sebelumnya. Walaupun ya sudah begitu,
Dan sayapku sekarang ada Martinelli dan Barcola. Ya, ada improvement lah. Lanjut ke fun football. Aku lanjutkan dengan pertandingan match day kedua. Sebetulnya match day pertama ketika sudah mendapatkan Barcola, aku menang 5-0, tapi screenshotnya hilang kawan-kawan. Dan permainannya ini levelnya profesional, menurut aku juga dengan squad yang cuma rating 60 ya, itu masih terlalu mudah begitu. Karena masa aku bisa menang 5-0 pakai squad rating 60-an. Dan ketika match day kedua aku melawan Burnley, di match day kedua ini aku menang 5-2 juga, bisa ngegolin 5 lagi, walaupun sebetulnya kebobolan duluan ya. Pertanyaannya kenapa? Karena belum terbiasa dengan Otamendi. Nah ini kesalahannya Otamendi ya, jadi Otamendi itu dilewatin, habis itu tiba-tiba musuhnya ngegolin, memang parah gitu. Melihat kemampuan pemain tengah dan belakangku yang tidak mumpuni, jadi ketika aku dapat bola langsung ku long ball aja, dikasih Barcola ataupun Martinelli. Jadi ngetrik sedikit, cari ruang, shoot, gol. Dah, Martinelli juga buat lari, sedangkan Barcola untuk bikin gol. Jadi ke depan aja gitu. Aku masih belum dapat feel-nya untuk bisa bikin gol dengan Martinelli, karena kan dia kaki kanan ya seharusnya, bukan kaki kiri. Sedangkan aku kasih ke sayap kanan. Di akhir pertandingan melawan Burnley, menang 5-2 secara rating. Barcola dapat rating 7,5, Martinelli dapat 7, dan ada pemain satu aneh ini, Emir Barnes dapat 7. Nggak tahu nih, asis apa kenapa nih. Dari sisi klasemen Liga, aku sudah menang 2 match secara beruntun, dapat 6 poin dengan mencetak 10 gol, kebobolan 2 pun kebobolannya gara-gara match yang tadi lawan Burnley. Paling dekat posisinya adalah Chelsea, Liverpool, Manchester City, dan Aston Villa. Pencetak gol terbanyak saat ini adalah Barcolaku, 4 gol. Jadi 2 gol per game ya. Untuk assist, nggak ada pemain, bahkan nggak ada pemain aku yang masuk ke sana. Jadi masih bertumpu dengan Barcola. Aku nggak tahu kalau match day ketiga dan seterusnya akan seperti apa, tapi untuk sementara aku akan main di level profesional dan harapannya nanti ketemu sama tim yang lebih powerful. Setelah match day kedua ini aku merasa ternyata punya pemain POTW dan bermain dengan cara seperti ini tuh menyenangkan loh. Setiap minggu nungguin pemain yang ingin dimasukkan ke dalam squad, habis itu play satu match, ternyata rasanya seneng banget. Bener-bener kayak fun football gitu. Pemainku rating 60 ya. Walaupun kesulitan level musuhnya cuma profesional, tapi dengan pemain rating 68 ya itu beratnya minta ampun. Walaupun tetap menyenangkan sih. Mereka tuh lambat ya gerakannya. Habis itu salah passingnya banyak banget. Bahkan kalah sprint. Backku kalah sprint sama penyerang mereka. Maka karena itu setiap dapat bola aku long ball, karena kalau salah passing musuh dapat quick counter, habis itu dia lari nggak kekejar sama aku, nggak kekejar sama backku. Rating 68, back sayapku juga parah banget, nggak bisa lari. Tapi dari situ ada rasa menyenangkan, rasa senang kembali ketika bermain e-football. Jadi kayak keinget zaman dulu. Pertama kali kan kita punya pemain spek kayak gini nih, 60-an. Tapi kita pelan-pelan dapat bansos, POTW, dan sebagainya. Itu menyenangkan sih, itu bisa jadi refreshing buat aku. Dan paling gitu, teman-teman, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di POTW minggu depan.